Bapa di dalam sorga, di awal tahun ini, di minggu yang pertama, kami kembali ingin belajar ya Tuhan, bicara tentang gerejamu yang Engkau kasihi, yang sudah Engkau tebus. Bagaimana kami seharusnya menjadi gerejamu seperti yang Engkau rancang. Tuhan, dan kami tahu ini sulit, tetapi inilah kami mau belajar bersama-sama ya Tuhan. Kami mau kembali mendengarkan firman-Mu yang berbicara kepada kami. Tuntun kami Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami. Untuk kami tidak hanya sampai pada memahaminya, sekedar menambah pengetahuan kami. Tetapi sungguh ini menjadi bagian dari kehidupan yang kami tunjukkan setiap harinya. Kami gereja seperti yang Tuhan inginkan, baik di tengah keluarga, maupun dalam kami berkomunitas, bahkan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tolong hamba-Mu yang Engkau utus pagi ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Hamba sungguh tidak layak, tapi hamba sungguh memohon Engkau yang mengutus, Engkau yang menguatkan, memampukan untuk hamba boleh menyampaikan dengan sebaik mungkin. Dan biarlah semua kami ya Tuhan, kami sungguh terarah pada apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami diberkati lewat perenungan firman ini. Berbicaralah Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Senang sekali kembali kita bertemu di dalam kebaktian di hari Minggu ini. Hari Minggu yang pertama di tahun yang baru 2026. Dan karena itu saya secara pribadi di keluarga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terlebih di sepanjang tahun 2026 ini. Kita terus dikuatkan, dimampukan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Terus saudara, tahun ini di awal, di bulan Januari ini kita akan banyak bicara tentang gereja. Yang secara khusus bicara bagaimana relasi antara kita satu dengan yang lainnya. Di dalam komunitas kita, di gereja ini saudara. Nah, mengawalinya saya ingin menunjukkan sesuatu pada Bapak Ibu Saudara yang kami temukan ya, Bapak Ibu juga nanti bisa lihat sendiri. Kalau melihat buka Google Maps ya, di situ kemudian pasti ada reviewnya. Nah, tahukah Bapak Ibu poin GKKK Surakarta itu ada poinnya berapa? Ya. Coba yang sudah nebak ya, saya kasih tahu ya, mudah-mudahan sama. Poin kita 4,8, bintangnya itu 4,8 GKKK Surakarta, saudara. Nah, yang menarik dari apa yang mau saya sampaikan di awal ini adalah salah satu review dari sekian, ada kurang lebih 113 review ya yang ada, yang kasih bintang ya. Ada nggak Pak bintang 1? Ada bintang satunya ya, GKK Surakarta gitu ya. Nanti dibaca sendiri ya. Tapi ada juga yang menarik, yang bintang 1 tuh cuma ada 1, yang lainnya tuh di atas gitu ya. Nah, nanti saya nggak akan yang ngomong yang bintang 1 itu ya, tapi saya mau ngomongin ada bagian, dan ini menurut saya yang paling banyak ya, yang paling banyak yang diomongin. Salah satu aja. Situ dikatakan begini tentang gereja kita. Gereja Kristen Kalam Kudus di Solo adalah gereja yang dinamis dan ramah, yang berfokus pada komunitas dan benar-benar terasa seperti rumah bagi banyak anggotanya. By the way, ini kurang lebih ditulis 9 bulan yang lalu ya. Saya sengaja nggak cantumin namanya ya, nanti Bapak Ibu Saudara cari sendiri kalau mau. Tapi setahu saya, mudah-mudahan saya benar gitu ya. Setahu saya bukan jemaat yang tulis. Gereja GKKK Solo berakar pada komitmen yang kuat terhadap pengajaran Alkitab dan pertumbuhan spiritual. Gereja ini menekankan pemuritan, persekutuan, dan menghidupkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara, setuju nggak? Apakah kita seperti itu? Apakah GKKK Solo, GKKK Surakarta seperti itu? Setuju enggak? Ya, boleh tanya kiri kanan. Kamu setuju enggak ya? Bapak Ibu Saudara bicara tentang relasi antara satu dengan yang lainnya. Maka kita mendapati ada 2 kata penting yang terjadi. Yang pertama adalah toleransi dan penerimaan.
Termasuk di dalam gereja, saudara. Dunia kita saat ini sangat ahli dalam yang namanya toleransi. Kita membiarkan orang lain selama mereka tidak mengganggu kita, it's okay. Gak apa-apa. Yang penting gak mengganggu, ya udah. Seakan-akan ada kesan gak peduli satu dengan yang lain. Selama kamu gak ganggu saya. Padahal dunia kita saat ini, saudara, sangat haus akan penerimaan yang tulus. Dan bukankah memang itu yang digaungkan oleh gereja? Penerimaan yang tulus. Bukan basa-basi. Yang terlalu banyak basinya mungkin. Manusia itu diciptakan dengan sebuah lubang di hatinya yang hanya bisa diisi oleh rasa dimiliki dan memiliki. Berkali-kali kita juga kemudian mengingat, mungkin mendengar ketika di mimbar ini bicara tentang bagaimana kita jemaatnya, umatnya harus merasa memiliki gereja. Tapi kemudian ketika kita mengumandangkan kata memiliki, mundur satu langkah ketika ditanya, tapi saya kemudian tidak merasa mau memiliki. Kenapa? Karena kita tidak mau dimiliki. Terlalu banyak penolakan sana sini yang terjadi. Kita tidak diterima. Sehingga bagaimana kemudian orang bisa maju satu langkah dan merasa memiliki gereja ini ketika dia sendiri merasa tidak dimiliki oleh yang ada di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita semua bicara tentang dimiliki, memiliki. Kita sebenarnya pada dasarnya sedang mencari rumah. Bukan sekedar bangunan dengan 4 dinding, melainkan sebuah ruang di mana jiwa kita merasa aman, kita dikenal, kita dikasihi. Nah, hari ini saudara kita akan merenungkan sebuah pesan yang sangat sentral dalam Injil. Dan saya mendasarinya di dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Sudah ada di slide saudara, Roma 15 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tema kita hari ini saudara, The Open Door, a Home for Every Soul. Saudara, kita akan belajar hari ini. Hari Minggu ini, di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Bagaimana gereja Tuhan, saudara dan saya, kita seharusnya menjadi pintu yang selalu terbuka bagi setiap jiwa tanpa terkecuali. Nah saudara, sekali lagi bicara tentang gereja. Ya, bukankah tadi sudah dikatakan bagaimana kita perlu untuk menerima orang lain, perlu menerima satu dengan yang lain. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah menjadi pertanyaan tentu saja, mengapa kita harus menerima orang lain? Apakah karena kita orang baik? Bapak Ibu merasa orang baik? Saudara, ketika saya pernah ngomongin kalimat ini ya, pada seorang ibu di gereja ini, dia pribadi yang bagi saya itu baik. Dia berkata begini, yang membuat saya kembali memikirkan tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, Pak Bill, saya udah puluhan tahun jadi orang Kristen, saya sudah puluhan tahun melayani. Setia, tekun. Tapi menurut saya dari diri saya gak ada yang baik. Dia mau berkata, kalau ada yang baik itu bukan saya, tapi Tuhan yang ada di dalam saya. Saya bisa melayani, itu karena Tuhan. Tapi bicara tentang relasi kita satu dengan yang lainnya, saudara, ketika kita berusaha untuk bisa menerima orang lain, pertanyaannya kenapa kita harus menerima orang lain? Apakah karena kita orang yang baik? Ataukah karena kita orang yang sangat sabar? Karena terkadang untuk menerima orang lain bukankah butuh kesabaran? Dia lagi. Aduh, yaudahlah. Tuhan beri saya kesabaran. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan kita ketika berbicara tentang menerima satu dengan yang lainnya. Di dalam ayat 7 ini, di situ kemudian Paulus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi dasarnya bukan karena kita yang kuat, kita yang baik, kita yang sabar dengan segala kelebihan kita. Karena pada dasarnya kita tidak punya kelebihan selain karena Kristus.
Tetapi memang semata-mata hanya karena Kristus yang sudah lebih dahulu menerima kita. Dengan segala keburukan kita, dengan segala kerusakan kita. Saudara, karena itu penerimaan kita terhadap seseorang, terhadap sesama, tidak didasarkan pada kecocokan hobi. Bukan karena kecocokan hobi, bukan karena kesamaan suku, atau tingkat ekonomi, atau karena memiliki kemudian pandangan, sudut pandang yang sama, pemikiran yang sama. Enggak, saudara. Tapi fondasi kita menerima satu dengan yang lainnya. Karena anugerah. Anugerah. Seorang pengkhotbah besar yang pernah ada, yang bernama Charles Spurgeon. Ia menggambarkan Kristus sebagai pintu yang tidak pernah terkunci bagi jiwa yang berdosa. Dia berkata, jika Kristus menunggu kita menjadi baik sebelum ia menerima kita, maka ia tidak akan pernah memiliki pengikut. Saudara, kita perlu ingat betapa asingnya kita dulu di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum kita menerima anugerah keselamatan itu, kita asing di hadapannya. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang pemberontak. Kita kotor karena dosa. Kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tidak layak kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak membangun tembok. Manusia begitu sering membangun tembok. Tapi Yesus membangun jembatan. Yesus tidak menutup pintu. Dia justru merentangkan tangannya di atas kayu salib untuk bisa merangkul semua manusia. Timothy Keller, seorang teolog dan penulis Injil, dia pernah menuliskan, inilah Injil. Kita jauh lebih berdosa dan cacat dalam diri kita sendiri daripada yang pernah kita berani akui. Namun pada saat yang sama, kita lebih dikasihi dan diterima dalam Yesus daripada yang pernah kita berani harapkan. Saudara, penerimaan Kristus kepada kita adalah penerimaan yang radikal. Yang menerima kita saat kita masih menjadi musuhnya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-10 dikatakan ketika kita masih menjadi seteru, Yesus kemudian memperdamaikan kita dengan Allah. Ketika kita masih hidup di dalam kejahatan hati kita. Hidup dalam perbuatan-perbuatan kita yang melanggar, memberontak di hadapan Allah. Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika Raja di atas segala raja telah menerima kita dengan segala cacat celah kita. Siapakah kita sehingga kita menutup pintu bagi orang lain yang juga sedang mencari kasih karunia-Nya? Terus saya jadi ingat pada waktu saya masih pacaran. Saya praktek setahun. Ya, jadi pacaran tuh jarak jauh. Lalu pas pulang, dapat kesempatan pulang, setelah praktek pulang, ketemu dengan sekarang istri saya ya, pacar saya waktu itu, dengan Putu, ketemu terus ngobrol, di situ ngobrol cukup serius. Saya jarang ngobrol serius, saudara ya, ajaknya main aja ya. Di situ kemudian saya menanyakan, yakin nggak sih kamu terima saya? Saya kasih tahu kenapa saya ragu. Saya tahu kelemahan saya tahu buruknya saya tahu apa yang gak oke dari saya. Saya tunjukin pada dia apa yang tidak oke dari saya. Tapi kemudian di situ dia menerima saya. Saudara, di situ membuat saya berkata, Tuhan terima kasih. Saudara, saya orang yang minder. Kalau saudara lihat saya sekarang mungkin malu-maluin gitu ya. Saya orangnya minder, saudara. Yang membuat saya kemudian jadi orang yang lebih pede itu istri saya. Yang lebih percaya diri, membuat saya lebih percaya diri itu istri saya. Saya orangnya minder, gak yakin dengan diri saya sendiri. Tapi istri saya pada waktu itu sebelum kami menikah, dia menerima saya apa adanya. Saudara, kalau manusia bisa menerima seperti itu, apalagi Allah di dalam Yesus Kristus.
Dan harusnya itu yang menjadi dasar kita yang menolong kita lebih kuat lagi. Lebih mau lagi. Walaupun kadang gak mudah. Kenapa? Karena pada waktu kita menerima satu dengan yang lainnya, kita harus kemudian keluar dari zona nyaman kita. Gak nyaman. Ketika kita bukan tipe orang yang kemudian bisa menerima orang lain apa adanya. Lalu kemudian kita harus berusaha menerima, kita keluar dari zona nyaman. Itu gak gampang, saudara. Sangat tidak mudah. Tapi di situ kita sedang belajar. Sama seperti Yesus. Yesus dalam Filipi pasal 2, bukankah dia berkata, Kristus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Dia keluar. Dia membatasi dirinya. Menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Kecuali dia tidak berdosa tentu saja. Untuk apa? Untuk menerima saudara dan saya. Saudara, ini pelajaran yang pertama buat kita. Bicara tentang menerima. Bukan karena kita kuat, karena kita baik, karena kita sabar. Tapi karena anugerah Tuhan yang sudah lebih dahulu di mana Allah menerima kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Di dalam konteks jemaat Roma pada saat itu. Ada ketegangan besar antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Mereka punya latar belakang budaya yang berbeda, aturan-aturan yang berbeda, aturan makan bahkan berbeda, tradisi yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya, saudara. Antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang Kristen. Sangat berbeda, saudara. Namun mereka saling kemudian menghakimi satu dengan yang lainnya. Mereka saling berkata, kamu yang salah, kamu yang salah. Kamu yang seperti ini. Mereka saling menghakimi. Terjadi kemudian konflik satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian Paulus berkata, terimalah satu akan yang lain. Saudara, kata terimalah di situ pakai proslambano. Saudara nggak perlu hafal, ya. Yang mau hafal silahkan. Walaupun saya maaf, nggak yakin, ya. Paling keluar gereja nanti udah lupa ya. It's okay. Yang penting konsepnya, pemahamannya, saudara. Jadi proslambano ini, terimalah, ini bukan sekedar berkata, hai, halo, selamat datang, apa kabar? Dan terkadang, saudara ya, agak krik-krik gitu ya. Karena mungkin dirasa, ya oke lah, dulu kok nggak akrab, sekarang tiba-tiba akrab, mungkin terkesan seperti itu. Sekedar basa-basi mungkin. Proslambano ini berarti membawa ke dalam lingkaran dalam. Di dalam, maksudnya lingkaran dalam, lingkaran kehidupan kita. Masuk di dalam kehidupan kita. Arti yang lain adalah mengambil tangan seseorang untuk berjalan bersama. Teman seperjalanan. Dan bukankah ini juga yang digaungkan dari sejak beberapa kali khotbah bicara tentang bagaimana pemuritan itu kita berjalan bersama, saudara. Jadi nggak sendiri-sendiri. Dalam arti lain juga adalah menerima dengan kehangatan yang mendalam. Ini proslambano, saudara. Nah, seringkali tanpa sadar, gereja berubah menjadi tempat di mana orang-orang yang merasa sudah bersih, berkumpul, dan memamerkan kesalehan mereka. Kalau ada orang yang berbeda, mau masuk ke dalam lingkaranku, atau lingkaran komunitasku, sulit. Mungkin karena mereka orang yang gagal dalam pernikahan. Mungkin karena mereka dianggap orang yang bertato. Mungkin karena mereka miskin. Mungkin karena mereka sedang bergumul dengan kecanduan. Atau mungkin karena dianggap aneh. Membuat kita kemudian dengan mudahnya menolak dan langsung membangun tembok. Kadangkala, bahkan mungkin seringkali ada tatapan menghakimi yang membuat pintu itu terasa tertutup rapat untuk mereka. Saudara, namun gereja yang alkitabiah harus menjadi rumah bagi orang berdosa. Artinya di gereja ini menjadi tempat di mana orang-orang yang berdosa itu dipulihkan, ditolong, disembuhkan. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang mungkin saudara sendiri pernah dengar ketika ada seorang pria tunawisma tidak punya rumah. Dia datang ke sebuah gereja, secara langsung kemudian dengan halus, berusaha tetap dengan halus, dengan ramah,
Penyambutnya kemudian meminta supaya dia tidak masuk dan pergi dari tempat itu. Pria tunawisma itu kemudian dia duduk di depan gereja. Dan dia menangis. Dia menangis. Konon Tuhan Yesus kemudian datang menghampirinya. Duduk di sebelah dia dan bertanya, "Anakku, mengapa engkau menangis?" Lalu kemudian pria tunawisma itu berkata, "Tuhan, mereka tidak membiarkan aku masuk ke dalam gereja." Lalu Tuhan Yesus tersenyum dalam kesedihan dan berkata, "Ya sudah, gak apa-apa. Aku pun sudah lama mencoba masuk ke sana, tapi mereka tidak membiarkanku masuk juga." Terus saudara, ilustrasi ini adalah sebuah teguran keras bagi kita. Gereja yang menutup pintunya bagi orang-orang yang dianggap rusak, sebenarnya sedang menutup pintunya bagi Kristus sendiri. John Stott, seorang pemimpin Injili yang terkemuka, mengatakan penerimaan Kristen adalah penerimaan tanpa syarat. Karena Kristus menerima kita tanpa syarat. Saudara, bicara tentang penerimaan tanpa syarat, itu bisa kita lakukan. Kita mampu, bukan karena kita, sekali lagi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inklusivitas gereja tidak berarti kita kompromi dengan dosa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Karena kalau sekedar masalah, saudara, masalah besar jadikan kecil. Masalah kecil dianggap bukan masalah. Bisa jadi dosa seperti itu. Dosa dibesar-besarkan. Gak apa-apa lah. Gak bisa, saudara. Di dalam gereja kita tetap harus mengatakan kalau dosa ya dosa. Ya, tidak. Itu ajaran firman Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita mengetahui betapa mengerikannya dosa yang sudah membuat manusia begitu rusak, harusnya itu membuat kita kemudian lebih sadar lagi betapa gereja harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima orang, untuk datang dalam kehidupan kita, kehidupan komunitas kita, kehidupan gereja, untuk ditolong, dipulihkan, dituntun, diarahkan, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mengalami kasih Tuhan, dan menerima keselamatan yang kekal itu. Pintu terbuka untuk semua orang, bukan supaya mereka tetap dalam keadaan berdosa. No. Tapi supaya mereka diubahkan oleh kasih yang mereka temukan di dalam rumah itu, di gereja ini. Saudara, tema kita sekali lagi, a home for every soul. Itu artinya saudara tidak ada kasta dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-28 situ dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Di sini saudara, kita perlu saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menerima. Salah satu pengkhotbah besar yang pernah ada tahun 1900-an saudara, Pendeta Billy Graham berkata, tugas Roh Kudus adalah untuk menginsafkan. Tugas Tuhan adalah untuk menghakimi, dan tugas kita yang sudah dikasihi tentu saja adalah untuk mengasihi. Tugas kita memastikan saudara, bahwa setiap orang yang melangkah masuk ke komunitas kita merasa bahwa mereka memiliki tempat di sini. Saudara, ini akan kita kerjakan bersama-sama. Memiliki tempat di gereja ini. Inklusivitas Injil berarti si miskin menemukan martabat yang tidak diberikan dunia kepada mereka. Si kaya menemukan kerendahan hati untuk melayani. Si terdidik menemukan hikmat yang melampaui logika manusia. Si sederhana menemukan bahwa suara mereka berharga. Bapak Ibu Saudara, gereja harus menjadi tempat di mana orang yang paling kesepian, yang mungkin begitu banyak terjadinya penolakan dalam diri dia,
Bahkan mungkin dari dia lahir, dari dia anak-anak sudah ditolak oleh keluarganya. Tapi ketika dia datang ke gereja ini, dia kemudian bisa berkata, di tempat ini, aku punya keluarga. Orang yang mengasihiku, orang yang menerimaku, apa adanya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara mungkin masih ingat, ada satu ilustrasi yang menarik, saudara. Ya, yaitu seni kintsugi. Yang pernah disampaikan, saya dikasih tahu, diingatkan Pak Fri yang menyampaikan ilustrasi itu. Kintsugi, seni kintsugi dari Jepang. Saudara, kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dan menyambungkan serpihannya menggunakan emas murni. Kalau yang lain mungkin berusaha ketika memperbaiki keramik, berusaha menutupi retak-retaknya. Tapi seni ini sebaliknya, menonjolkan bagian yang pecah itu. Hasilnya saudara, keramik yang tadinya rusak menjadi jauh lebih indah dan berharga daripada saat masih utuh. Demikian juga jiwa yang datang ke gereja adalah seperti keramik yang pecah itu. Dan mungkin itu saudara dan saya, bahkan kita mungkin pernah mengalaminya. Kita bawa luka, kita bawa trauma, kita bawa kegagalan, kita bawa rasa bersalah, kita bawa kekecewaan, kita bawa kemarahan dan berbagai hal lainnya yang sudah kemudian menghancurkan diri kita. Kita menjadi orang yang minder, kita menjadi orang yang merasa tidak berharga. Itu kondisi kita mungkin dulu. Tapi gereja di tempat ini adalah tempat di mana kasih Kristus, emas murni itu, merekatkan kembali potongan-potongan hidup mereka. Kristus membalut kita dengan kasih-Nya, menyembuhkan kita, memulihkan kita, mengampuni kita, menerima kita, mengangkat kita kembali. Pintu kita harus terbuka bagi mereka yang hancur. Karena hanya di dalam komunitas yang penuh kasih itulah kemuliaan Allah dapat terpancar melalui pemulihan. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir dari Roma 15 ayat 7 adalah alasan puncak mengapa kita harus membuka pintu dan menerima satu dengan yang lainnya. Di situ dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kembali lagi, ini berita yang tidak akan pernah berhenti disampaikan di dalam kemudian mimbar ini, digaungkan di dalam kemudian gedung gereja itu. Untuk kemuliaan Allah. Mengapa saudara? Oh iya, karena dunia ini penuh dengan perpecahan saudara. Perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam pertemanan, perpecahan di tempat kerja, perpecahan di gereja, politik memecah kita, suku memisahkan kita, status ekonomi membangun tembok di antara kita, perbedaan pandangan menjauhkan satu dengan yang lainnya, menjadikan musuh kita. Tapi perhatikan saudara, ketika dunia kemudian melihat sebuah komunitas, dan kita sama-sama mengamini komunitas itu GKKK Surakarta. Amin. Di mana orang kaya dan orang miskin duduk di meja yang sama. Di mana orang dari suku yang berbeda saling membasuh kaki. Di mana orang yang pernah hidup dalam dosa yang besar disambut dengan pelukan kasih. Maka dunia pasti akan bertanya, apa yang terjadi di GKKK Surakarta? Apa yang membuat komunitasnya begitu kuat melakukan semuanya itu? Harusnya kemudian kita serempak dan berkata, Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah-tengah GKKK Surakarta. Kristus ada di dalam hatiku. Kristus yang menjadi pusat hidupku. Kristus yang berkuasa atas seluruh apa yang menjadi fokus perjalanan sehari-hari. Karena Kristus. Kristus yang mau kita tonjolkan, bukan diri kita. Saudara, penerimaan kita terhadap sesama adalah kesaksian terbesar bagi dunia. Ketika dunia terus berlomba-lomba saling membangun benteng tembok satu dengan yang lain, pemisahan satu dengan yang lainnya.
Saat kita menjadi pintu yang terbuka, kita sedang memantulkan karakter Allah. Kita sedang menunjukkan kepada dunia seperti rupa Allah itu. Dunia bisa melihat seperti yang kita lihat. Allah kita adalah Allah yang berjalan di Taman Eden mencari manusia berdosa yang bersembunyi karena ketakutan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berlari menjemput si anak bungsu yang pulang dengan pakaian compang-camping dan begitu baunya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bercakap-cakap dengan wanita Samaria di pinggir sumur saat orang lain menjauhinya. Itu Allah kita, saudara. Dan bukankah itu yang Allah lakukan terhadap saudara dan saya? C.S. Lewis dalam bukunya The Weight of Glory, dia memberikan perspektif yang sangat dalam, saudara, tentang manusia. Tidak ada orang biasa yang pernah kita temui. Kita tidak pernah berbicara dengan orang biasa saja. Orang yang Anda ajak bicara hari ini adalah makhluk abadi yang suatu hari nanti bisa menjadi sosok yang sangat mulia atau sosok yang sangat mengerikan. Saudara, jika kita menyadari bahwa setiap orang yang kita temui adalah jiwa yang berharga bagi Allah, dan bukankah memang setiap orang jiwa yang berharga bagi Allah, maka kita tidak akan lagi memandang mereka dengan sebelah mata. Pintu hati kita akan selalu terbuka untuk mereka. Saudara, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah gereja kita, komunitas kita, discipleship group kita, keluarga kita, terutama diri kita sendiri, sudah menjadi pintu yang terbuka bagi orang lain? Mungkin ada orang di lingkungan Anda yang sudah lama menunggu untuk diundang. Mungkin ada rekan kerja yang sedang merasa hancur dan hanya butuh didengarkan tanpa dihakimi. Mungkin ada jemaat di bangku sebelah Anda yang selama ini merasa tidak terlihat, merasa ditinggalkan ataupun diabaikan. Saudara, mari ingat, pintu surga terbuka bagi kita bukan karena kita mampu membelinya, tapi karena Yesus Kristus sang penguasa surga membiarkan dirinya dibuang di luar gerbang kota supaya kita bisa masuk ke dalam surga, rumah Bapa. Menjadikan gereja sebagai sebuah rumah bagi setiap kita, saudara, akan menjadi arah bagi gereja kita. Tahun ini kita akan terus berupaya, program gereja, kegiatan gereja, khotbah-khotbah, kita akan arahkan ke sana, saudara. Kita akan belajar benar-benar jadi gereja yang membuka pintu bagi banyak orang. Pertanyaannya mungkin, siapa yang harus melakukannya? Harus dimulai dari mana? Terkadang bicara tentang berbuat benar, berbuat baik, jadi teladan, kita langsung berkata harus dimulai dari pemimpinnya, dari pengkhotbahnya lah. Atau ada yang berkata dari para pendeta, para penginjil, para majelis. Tapi saudara, kalau kita bertanya pada Tuhan, dari siapa ini harus dimulai? Saudara yang rajin membaca Alkitab, suka merenungkan firman Tuhan, pasti ingat perkataan Yesus. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah saksiku. Kamu yang harus pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara kita, saudara dan saya, bukan siapa yang memulai lebih dulu. Karena kita sudah sama-sama menerima kasih karunia yang sama. Kita yang harus berusaha menjadikan gereja ini sebagai rumah bagi setiap orang.
Gereja kita seperti yang sudah dikatakan tadi oleh worship leader. Gereja kita mungkin, ya jangan cuma lihat dari bangunannya, saudara, bangunannya megah. Saudara, hari Kamis kemarin ada seorang pendeta, ya salah satu dulu dosen Saat, ya STT Saat, Pendeta Hasan, pernah menjadi rektor juga. Dia datang dan dia berkata, wah, gitu ya. Orang tua begitu ya, wah, gitu ya. Gerejanya bagus, megah, bagus gerejanya. Dan saudara, ini bukan pertama kali saya mendengar orang memberikan sebuah reaksi tentang gereja kita di tempat ini, gedung gerejanya. Ada beberapa kali saya dengar langsung, wah gerejanya bagus ya. Kenapa ini kampungnya? Saudara, tentu saja jangan sampai kemudian GKKK Surakarta hanya dikenal dengan gereja, gedung gerejanya yang megah. Tapi biarlah kemudian dunia boleh melihat, saudara. Kita di dalamnya penuh dengan kehangatan akan kasih Kristus. Mereka melihat bagaimana kehidupan kita komunitas di tempat ini adalah kita orang-orang yang melihat orang lain seperti Kristus melihat. Kita berhenti melihat label luar dan mulai melihat jiwa yang berharga, yang dikasihi juga oleh Kristus, yang juga sudah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang menyambut seperti Kristus yang menyambut. Kita memberikan senyuman, jabat tangan, dan ruang di hidup kita bagi mereka yang berbeda dari kita dengan tulus. Sungguh-sungguh tulus. Dan saya tahu ini pergumulan, gak gampang. Tapi belajar dengan hikmat, dengan kasih, kita mampu memilah bagaimana kita harus bereaksi terhadap orang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kasih yang tidak menuntut syarat, tapi kasih yang membawa transformasi. Terus saudara, biarlah setiap orang yang masuk melalui pintu gereja, dia kemudian berbisik dalam hatinya. Di sini aku menemukan yang namanya keluarga. Aku menemukan yang namanya rumah. Aku menemukan jalan kepada Tuhan. Terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita demi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini sulit untuk kami praktekkan. Karena natur berdosa kami menjadi orang-orang yang eksklusif. Mementingkan diri kami sendiri, mementingkan keinginan kami, mementingkan pemikiran kami. Betapa sulitnya ya Tuhan. Tapi ini firman-Mu dan kami tahu kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk menolong, menopang, dan menguatkan kami melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan mempraktekannya. Di tengah keluarga, di tengah gereja-Mu, di tempat kami bekerja, di tengah-tengah dunia ini. Dan kami tahu ketika kami meminta ini, Engkau pasti akan memperhadapkannya dengan situasi yang tidak mudah. Untuk menguji kami, membawa kami naik lagi, lebih baik lagi. Dan karena itu Tuhan di dalam kondisi seperti itu, kuatkan kami. Kalau kami memang harus keluar dari zona nyaman kami Tuhan, untuk kami bisa menerima orang lain. Apa adanya mereka. Berikan kami kekuatan. Tuhan, ingatkan kami, Engkau sendiri mau merendahkan diri demi kami manusia yang berdosa. Engkau sendiri mengorbankan diri untuk kami manusia yang rusak, yang penuh cacat celah. Bahkan Engkau rela mati untuk kami. Hanya untuk kami debu yang sering tidak tahu diri ini.
Tuhan tolong kami. Tolong gerejamu terus berproses ya Tuhan. Di dalam pelayanan yang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan yang menolong gerejamu. Kami para hamba Tuhan. Kami para majelis. Semua para penata layan. Para pelayan. Semua jemaatmu. Semua yang mengasihimu dan yang mengasihi gereja ini. Tuhan tolong. Untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Kami menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan. Bukan yang kami inginkan. Kalau kami mulai jauh daripadamu, bawa kami pulang, bawa kami kembali padamu Tuhan. Ingatkan kami. Dan beri kami kelembutan hati untuk mendengarkan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Panjang tahun ini khususnya Bapa, mohon Engkau pimpin gerejamu di tempat ini. Seluruh programnya, seluruh kegiatannya. Membawa kami semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Kami seboleh diberi kesempatan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami ya Bapa. Kami bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.